Gimana cara kalian handle konflik dalam sesama tim pengurus? Oke, apa yang kamu dapat atau pelajari setelah bergabung di kepengurusan? Apa ketakutan terbesar kalian sebelum bergabung dalam kepengurusan? Gambarnya seperti apa? Seru kah? Menyenangkan kah? Atau penuh pembelajaran? Tapi satu kata sih ya. Tapi jangan konflik juga sih, kayak banyak konflik ya Gisel ya. Oke, salah berarti tadi miss. Oke. Hai semua, jumpa lagi di Bisik, bincang ringan seputar iman Kristen. Nah, hari ini kita mau bersama-sama mengenal nih pengurus komisi remaja, dan di sini saya Emanuela Angela, kader pendeta yang sedang menjalani tahap perkenalan bersama dengan pengurus lainnya. Mungkin akan perkenalan dulu kali ya, karena kan katanya tak kenal maka tak sayang. Mungkin boleh dari sebelah kanannya Kak Angel, ada siapa di sini? Halo semuanya, perkenalkan nama aku Laura. Aku di sini di Komisi Remaja bekerja mengurusi di bidang kesaksian dan pelayanan. Hai, aku Gisel, aku dari bidang sarpen. Jadi aku kerja di bidang sarpen. Halo semua, aku Timo. Aku dari bidang sarpen, tapi hari ini aku mewakilin bidang bina. Oke, bidang bina dan sarpen ya. Iya, dua-duanya. Padahal biasanya mah bina sama kutu, sekarang kali ini beda, sarpen dan bina. Oke. Jadi halo teman-teman, di sini teman-teman ini ya jadi pengurus ya berarti. Apakah sudah lama ataukah pengurus baru? Mungkin boleh kenalan juga nih, biar kita sama-sama tahu. Mungkin dari Laura dulu. Oke, aku pengurus baru 2 periode sih. 2 periode itu berapa lama? 1 periode setengah. Biar teman-teman tahu nih 2 satu- periode setengah itu berapa tahun? 1 periode itu ada 2 tahun. Jadi aku udah jadi pengurus selama 3 tahun. Oke, udah cukup lama ya. Lumayan. Mau lanjut lagi habis ini? Ah. Nanti dulu ya. Oke, boleh Gisel. Kalau Gisel berapa lama? Kalau aku itu masih baru ya. Oke. Jadi pengurus baru 2 bulan. Baru 2 bulan. Jadi belum ya kerasa nggak kerasa ya. Iya. Tapi udah mulai senang, udah mulai happy. Yes. Iyanya masih nanggung ya. Coba kita lihat kalau Timo berapa lama? Aku waktu itu join pengurus tuh bareng sama Laura, jadi udah kurang lebih 2-3 tahun lah. Oh, 2-3 tahun. Berarti ini pengurus-pengurus lama dan pengurus yang baru ya. Nanti Iya. kita akan bersama-sama melihat kira-kira apa sih bedanya. Tapi sebelum itu kan teman-teman sebagai pengurus nih, mungkin bisa dijelasin juga ke teman-teman kira-kira pengurus komisi remaja. Komisi itu apa sih menurut teman-teman? Mungkin bisa dari Timo dulu. Komisi itu ya, jadi kita tuh orang-orang yang ditugaskan untuk merancang atau mengurus sebuah, bisa dibilang acara atau program yang udah kita susun sebelumnya. Oke, berarti ada program di dalamnya. Nah, kebetulan Benar. di sini berarti kategorialnya usia remaja. Remaja. Nah, remaja sendiri kalau di GKI Perumahan Citra 1 ini dari usia berapa aja? Mungkin teman-teman mendapat informasi. Dapat remaja Ya. di sini tuh biasanya dari umur 15 tahun sampai 19 tahun maksimalnya. Maksimalnya 19 tahun. Tuh. Teman-teman juga berarti seumuran itulah ya. Ya betul. Berarti ya kita nggak beda jauh ya berarti ya. Sangat gak beda jauh. Kok kayak nggak terima gitu ya. Oke, mungkin tanpa berlama-lama, tadi kan teman-teman sudah menjelaskan kalau komisi itu orang-orang atau pengurus gitu ya yang diminta untuk bisa ikut melayani, ikut ambil bagian gitu ya dalam kegiatan-kegiatan gerejawi, dalam hal ini khususnya remaja. Tapi pernah ada nggak di komisi remaja yang joinan gitu atau kerjasama dengan komisi-komisi lainnya? Ada kegiatan kayak kegiatan ibadah intergenerasi waktu itu pernah ada dari komisi lain untuk diundang ibadah bersama dengan komisi remaja. Itu biasanya dinaungi oleh bidang persekutuan. Oke, berarti per bidang sudah ada ini ya. Betul. Cangkupan-cangkupannya kalau misalkan mau kerjasama joinan berarti lewat bidang kutu gitu ya. Oke. Nah, ini di sini ada kotak nih yang sudah disediakan oleh ibu kita tercinta, presiden Apa kita itu? podcast. Nah, mungkin kita mau coba, ini ada banyak pertanyaan. Jadi teman-teman, kemarin untuk teman-teman yang sudah mengumpulkan pertanyaan, nah saatnya kita akan menjawab ya melalui teman-teman kita tadi, ada Laura, ada Gisel, ada Timo.
Mungkin bisa mulai dari Gisel dulu. Oke, silakan Gisel diambil satu. Dipilih. Enggak tak. Juga nggak kelihatan sih Sel kalau misalkan ini. Iya. Oke. Oke, Jadi apa pertanyaannya? Alasan awal teman-teman mau menjadi pengurus komisi remaja. Oke. Ini nggak ada pertanyaan lempar atau jawab sih, jadi harus dijawab karena semua nanti akan menjawab. Jadi Oke. pertanyaannya alasan ikut kepengurusan gitu ya. Silakan. Oke, kalau aku sebenarnya pas awal tuh aku tuh nggak ada rencana sama sekali mau jadi pengurus. Mm-mm. Tetapi karena aku tuh punya teman dekat, karena pas teman dekat pengurus gitu. Jadinya aku kayak mulai terbawa dia gitu ya. Terbawa arus sih. Iya, terbawa arus, tapi baik sih. Terus jadinya aku kayak tertarik buat jadi pengurus, terus aku jadi pengurus sekarang, aku daftar. Oke, udah merasa nyaman? Nyaman? Ataukah merasa ini arusnya terlalu deras, harusnya terlalu kencang gitu ya? Enggak ya? Enggak. Semoga aman-aman aja lah ya. Aman sih. Karena teman-temannya juga oke. Mm-mm. Oke, sekarang Gisel mau minta siapa nih yang mau jawab selanjutnya? Timo boleh. Oke, Timo. Alasan ikut kepengurusan? Kalau boleh jujur, dulu tuh awal ikut pengurus karena diajak sama Kak Sarah. Wih, oke. Berarti ada orang yang Bener. ngajak terus? Terus dulu tuh ikut karena waktu itu tuh ada transisi ya dari masa COVID ke balik lagi pas offline, itu ada kekurangan pengurus. Jadi waktu itu aku ngerasa bolehlah ikut ngebantu nyoba hal baru. Terus lama-lama seiring berjalannya waktu, selama dijalani ternyata seru juga nih, belajar banyak hal baru gitu sih. Oke, nah nanti mungkin kita bisa sedikit bahas juga ya, kan berarti ada yang pas di momen transisi itu ya. Apa bedanya ketika pelayanan waktu pas COVID sama pas setelah COVID. Tapi nanti kita akan bahas lebih lanjut. Sekarang berarti gilirannya Laura. Oke, aku nggak perlu jelasin terlalu dalam karena aku sama kayak Timo diajak juga pas masa transisi itu. Jadi aku ikut kepengurusan tuh di tengah-tengah periode. Jadi sampai sekarang aja dilanjutin. Awal kepengurusan aku justru bukan di Kespel tapi di Sarpen juga. Berarti terus-terusan di Sarpen ya? Betul. Udah dipatentek nih namanya nih. Nih Laura itu di Sarpen gitu ya. Oke. Yang ngajak juga apakah Kak Sarah? Betul. Oh betul. Emang ini Sarah kaderisasi kali ya. Jadi semua Sarah gitu ya yang ngajakin. Tapi oke. Berarti alasannya pertama mungkin karena melihat gitu ya peran orang lain. Jadi ada orang yang mengajak, teman dekat yang mengajak, atau mungkin di dalam kehidupan mereka akhirnya mereka menunjukkan, wah kayaknya seru nih ikut pelayanan gitu ya. Oke. Mungkin boleh pertanyaan selanjutnya Gisel mau minta tolong siapa untuk ambil ini pertanyaan di box? Laura. Ya udah, karena memang kotaknya di depan Laura sih. Saya buka sendiri ya. Bukan tulis sendiri juga kan lo? Tidak. Oh enggak. Mandiri banget ya. Aduh. Tulis sendiri, buka sendiri. Apa pertanyaan? Sakit mata saya. Bagaimana cara mengatasi kejenuhan dalam pengurus jika ada di permasalahan pribadi yang memengaruhi performa dalam kepengurusan? Oke, siapa dulu yang mau jawab? Ya Laura. Oh, aku dulu ya. Kamu yang buka. Cara ngatasin kejenuhannya tuh biasanya aku akan ambil waktu sendiri, kayak renungin, tenangin pikiran dulu sendiri sebelum aku ngambil waktu sama Tuhan. Tapi sebelum aku doa ngambil waktu sama Tuhan, biasanya aku dengerin lagu rohani biar makin jernih pikirannya. Jadi biar nggak kusut-kusut banget pikiran yang ada di pikiran aku, karena kan nggak enak kalau misalnya ngobrol sama Tuhan pikirannya lagi berkecamuk gitu. Jadi aku ngambil waktu sendiri, abis itu dengerin lagu rohani, terus doa buat luapin ke Tuhan, baru ajak ngobrol penatua atau pendeta buat memperdalam nih aku kenapa alasan aku jenuh, alasan aku capek di kepengurusan tuh apa, biar dapat jawabannya lebih dalam lagi. Tapi berhasil melewati kejenuhan itu ya? Aman, jalan 3 tahun ini. Lumayan lah ya, ada jenuhnya tapi juga bisa dilewati. Oke. Sekarang Laura mau minta tolong siapa nih untuk? Timo, karena Timo belum. Boleh Timo. Silakan. Enggak, langsung dijawab dulu aja yang Jawab tadi. Oh belum jawab. Jangan buru-buru Laura, satu-satu aja kita. Iya. Ya, jadi kalau aku sendiri kalau misalnya lagi ngerasa jenuh, kalau pertama-tama mungkin biasanya aku tuh kalau jenuh karena ada aspek-aspek selain dari pengurus juga, biasanya dari misalnya di sekolah ada banyak kegiatan atau apa, kan biasa bisa ngerasa burnout atau capek lah. Biasanya kalau kayak gitu aku coba diem dulu, ingat lagi komitmen dan tanggung jawab awal kita
kenapa sih mau ikut pengurus gitu sih. Oke, menarik nih, ada komitmen gitu ya di sini disebutkan. Berarti memang karena lahir dari hati, jadi itu yang dihidupi gitu ya. Jadi ketika banget. melewati titik jenuh, ya udah berarti kita harus kembali dulu gitu ya, menenangkan diri, melihat kembali komitmennya, lalu bisa baru maju lagi. Oke, menarik. Oke, Gisel. Kalau dari Gisel kira-kira pernah jenuh nggak nih? Pertanyaan 2 bulan kan ya? Karena masih 2 bulan, kalau udah jenuh ya nggak apa-apa sih, emang manusiawi kok. Kalau Gisel gimana? Kalau buat 2 bulan ini sih belum ya, Belum, oke. karena kan belum yang kayak berat banget gitu kan jadi pengurusnya. Tapi mungkin udah ada tips sih kalau Oke, dari itu. Kalau misalnya ngerasa jenuh ya mungkin kayak kita bisa beristirahat sebentar gitu. Terus yang udah pasti berdoa, menenangkan diri gitu. Terus sama yang terakhir itu mengingat niat awal kita gitu, kenapa kita masuk ke pengurusan. kayak Timo tadi ya, ada komitmen berarti ya, Benar. niatannya gimana. Apakah ketika menjalani kejenuhan itu kita akan mundur atau seperti apa gitu ya. Benar. Tapi harapannya juga nggak melulu ketemu titik jenuh gitu ya, meskipun Iya. ada titik jenuh ya, tapi jangan di situ terus lah ya, kita harus enjoy juga. Tapi itu menarik gitu ya, berarti teman-teman yang udah lama khususnya gitu ya pernah mengalami kejenuhan, dan itu memang hal yang wajar karena nggak semua bisa mulus-mulus aja, karena kan biasanya bertabrakannya sama di sekolah ada masalah atau mungkin persoalan dengan teman gitu ya, tapi beruntung teman-teman bisa menyelesaikan itu. Nah mungkin ini juga bisa jadi tips gitu ya untuk teman-teman yang mau join ke pengurusan. Nah nanti bisa tanya nih orang-orang yang sudah lebih dulu gitu ya melalui fase-fase kejenuhan. Nah oke, mungkin kita bisa lanjut ya di pertanyaan selanjutnya. Tadi Timo ya, tadi diminta sama Laura. Boleh Timo? Kita langsung aja. Ya satu, kalau mau 2 juga satu aja dulu lah Satu Tim. dulu. Cepet Oke. ntar kelarnya. Gimana cara kalian handle konflik dalam sesama tim pengurus? Oke, ini menarik ya, dari jenuh terus sekarang menghandle konflik. Nah pertanyaannya sekarang, sebelum menjawab itu, pernah menghadapi konflik nggak dalam kepengurusan dalam satu bidang? Konflik pernah sih, tapi menurut aku bukan hal yang terlalu berat atau nggak bisa diselesaikan juga gitu. Kalau aku sendiri cara nge-handle kalau misalnya ketemu masalah, misalnya ada ketidakcocokan sama si A lah gitu, tuh biasanya pertama aku coba nenangin diri dulu biar nggak ngomong pas emosi, kan bisa jadi suka salah ngomong lah, jadi tambah parah masalahnya. Habis itu baru coba diomongin baik-baik sama orang tersebut masalahnya apa gitu. Kalau misalnya udah di luar dari jangkauan kita sebagai pengurus, biasanya bisa konsultasi ke Bu Minarti selaku penatua komisi remaja. Oke, berarti komunikasi kuncinya ya. Bener banget. Sama ketenangan, karena Bener. tanpa ketenangan ruwet lah kita ya. Mau nyelesain masalah apa, yang dilihat masalahnya bukan solusinya. Tapi oke, terima kasih Timo. Lalu Timo mau minta tolong siapa nih untuk menjawab? Boleh Gisel. Nah, tadi ditambahin ya Sel, berarti pertanyaannya pernah ketemu konflik nggak, atau pernah melihat lah, seenggaknya kalau belum pernah merasakan atau menjalani melalui konflik, pernah ngeliat nggak dalam kepengurusan ada konflik gitu? Kayaknya sih pernah lihat deh. Kayaknya pernah lihat ya. Oke, kalau dari Gisel sendiri berarti gimana nih kalau misalkan menghadapi hal seperti itu? Karena kan 2 bulan pasti belum ketemu konflik, pasti masih ketemu senengnya. Tapi kalau dari Gisel boleh, gimana caranya tuh? Mungkin kalau udah ketemu konflik gitu, yang udah pasti kita langsung komunikasi ke orangnya ya. Tapi berkomunikasi itu yang baik. Oke, Jangan komunikasi yang yang baik, yang soft spoken ya kalau anak Iya, sekarang soft bilang ya. spoken, bener. Harus pelan-pelan, harus bener-bener halus gitu ya. Oke, kalau Laura? Oke, aku kebetulan lumayan sih ada kayak beberapa lah konflik yang udah pernah dia alamin. Terus biasanya kalau misalnya aku nge-handle konfliknya tuh, biasanya aku nggak akan langsung ngajak si pengurus tersebut untuk ngobrol, tapi biasanya aku akan ngajak penatua pendamping untuk diskusi. Enaknya tuh ngobrolnya kayak gimana, caranya apa, pakai metode apa, biasanya kayak gitu. Biar kalau misalnya aku ngobrol langsung sama pengurusnya pas konfliknya itu masih panas-panasnya, jadinya takutnya keruh, soalnya kan di kepala kita tuh udah belum dingin, jadi takutnya malah makin gede konfliknya kalau misalnya langsung diobrolin ke pengurus itu.
Oke, menarik ya. Kalau kayak Angel sih memang dulu pernah juga ya melihat maksudnya situasi konflik. Jadi benar sebenarnya yang diomongin oleh Timo, Gisel dan juga Laura gitu ya. Kunci dari penyelesaian konflik sendiri itu kan komunikasi sama ketenangan. Karena balik lagi kalau kita pas emosi, pas lagi semuanya meledak-ledak mau ngomong nggak akan bisa sampai pesannya. Nah itu juga bisa jadi pesan juga gitu ya untuk teman-teman di sana ketika mau join kepengurusan. Konflik mungkin bisa terjadi, tapi kita punya cara masing-masing atau mungkin punya tim bidangnya masing-masing yang bisa menghandle konflik itu supaya nggak melebar atau mungkin bisa diselesaikan gitu ya. Kalau sampai konfliknya bisa diselesaikan ya puji Tuhan. Kalau misalkan konfliknya masih berjalan ya berarti ada pembelajaran yang bisa kita ambil di situ. Oke, kalau gitu kita lanjut nih ke pertanyaan selanjutnya. Tadi udah soal kejenuhan, soal konflik, sekarang boleh diambil lagi. Tadi siapa terakhir? Timo, berarti Gisel. Oke. Apa yang kamu dapat atau pelajari setelah bergabung di kepengurusan? Oke, Wow. langsung ke pelajaran apa nih? Menarik ya. Menarik. Tadi dari jenuh, konflik, sekarang apa nih pelajaran yang kalian dapat? Boleh Gisel. Oke. Jadi selama 2 bulan aku jadi pengurus. Oke, ditekenin sama dia 2 bulan nih, masih awal. Tapi Masih anget-angetnya. jujur aja aku lumayan banyak gitu yang didapetin. Kayak kan aku kan di bidang sarpan, jadi aku kan yang kayak ngurusin makan gitu-gitu. Jadi aku kayak bisa belajar tentang kayak desain, bikin konten planner lebih jauh gitu. Yang biasanya kayak basic-basicnya doang gitu. Sekarang aku jadi kayak bisa, oh Tata kayak bisa jadi gini gitu ya. Sama ada banyak lagi sih yang lain, tapi terutama itu sih sebenarnya kayak nambah skill Nambah sama skill. apa ya tadi apa sih ntar Boleh. Udah lupa pertanyaannya. agak lupa, maaf ya. Sama yang udah pasti itu kayak temen ya, kayak pergaulan yang Tambah baik. relasi. Iya, relasi benar. Kayak Oke, berarti kalau sebelumnya Gisel belum pernah merambah di dunia itu gitu ya, tentang desain, tentang tadi apa? Konten. bikin konten. iya gitu. Nah, sekarang bisa nambah skill gitu ya sama Iya, relasi. Nah, benar. biasanya kalau join kepengurusan memang begitu ya. Ntar kumpulnya orang-orang baru, kenalan Benar. lagi, terus nanti nambah teman, nambah relasi. Oke. Mungkin boleh ke Timo, nanti baru ke Laura. Aku kan biasanya ngurusin hal-hal kayak konsumsi. Iya, makanya Terus namanya Timo Konsum. Oke. terus selain itu bisa kalau ada event-event yang rada gede keluar tuh bisa aku ngurusin akomodasi. Jadi dari situ aku belajar yang pertama etika dan tata krama kalau ngechat orang, cara yang lebih sopannya gimana. Selain itu dengan banyaknya tugas di pengurusan dan juga kegiatan-kegiatan lain, aku juga belajar cara manage waktu yang baik biar nggak keteteran. Terus yang jelas pasti dapat dari pengurus itu realisasi baru, pengalaman-pengalaman baru, terus apa ya, teman-teman yang baik-baik banget. Teman-teman yang baik-baik banget, termasuk 2 orang ini juga baik ya. Benar. Agak nggak yakin sebenarnya sama yang kanan kayak Angel juga nih. Oke. Dan gitu dong. Kalau Laura coba. Kalau aku udah pasti dapat temen banyak banget di kepengurusan ini ya, biasa ini kayak rumah kedua, jadi pulangnya juga pasti malam terus. Menghidupi visi gereja banget ya, gereja sebagai rumah kedua. Betul. Terus dari sini aku juga dapat kayak pengalaman terutama aku di bidang Kespel, kesaksian dan pelayanan, yang dimana kalau Kespel itu ada program yang emang keluar untuk membantu teman-teman kita yang berada di luar. Jadi aku juga sama kayak Timo, belajar kayak gimana cara ngechat orang yang akan kita hadapi gitu loh. Jadi sebelum di Kespel juga kan aku di Sarpan, jadi juga tahu bikin konten, pesen konsumsi dan lain-lain, kayak menyediakan apa yang diperlukan oleh komisi remaja. Terus jadi makin persekutuan dengan Tuhan juga semakin lebih dalam. Terus juga banyak lagi benefit yang aku dapat. Tapi kalau misalnya aku sebutin satu-satu durasinya nanti jadi panjang ya. Gak apa-apa, besok kita buat seri selanjutnya khusus untuk membahas Season 2 Laura dan bidang Sarpen. Kespel. Kespel. Sampai salah ya. Oke.
dari tadi ngeliatin Timo terus jadi ingetnya Sarpen gitu ya, ternyata ini Kespel ya benar. Kan Laura sudah 3 tahun di Kespel ya. Jadi Dua. dua tahun di Kespel. Jadi memang udah banyak pengalaman. Tadi Timo sama Gisel juga meskipun baru gitu ya, ternyata pengalamannya udah cukup banyak meskipun belum sebanyak 2 rekan kita yang sudah lama. Jadi intinya kepengurusan selalu membawa pengalaman baru, relasinya terus bertambah. Dan tadi menarik juga yang dibilang sama Laura, ternyata kedekatan sama Tuhan juga semakin dalam, semakin dekat. Oke. Silakan lanjut, tadi siapa yang belum ngambil lagi? Laura berarti. Silakan Laura, tinggal berapa Laura? Tinggal 2 pas. Tinggal 2. Oh, pas ya. Oke, berarti nanti aku yang terakhir buka. Tapi yang jawab kalian. Aduh. Apa ketakutan terbesar kalian sebelum bergabung dalam kepengurusan? Ketakutan. Oke. Nah, bener ya, ini alurnya pas ya. Dari tadi yang pertama jenuh, terus habis itu konflik, pelajaran, sekarang ketakutan. Oke, awal-awal kan karena udah lama nih biasanya agak lupa ingat. Coba deh Laura. Dulu aku tuh takutnya tuh kayak pertama banget nggak bisa ngatur waktu dengan baik, karena waktu aku masuk tuh kelas 10 awal-awal, jadi harus beradaptasi dengan 2 lingkungan, sekolah sama gereja sekaligus kan. Terus di situ juga awal-awal baru banget setelah COVID, jadi kayak semuanya harus diulang kembali loh. Terus ketakutannya tuh aku takut salah tujuan di kepengurusan, takut nggak bisa bedain mana tujuan asli aku untuk menjadi pengurus. Lalu takut jenuh di tengah-tengah, nggak bisa untuk lanjut, pokoknya ada aja pikiran-pikiran kayak misalnya kalau misalnya jenuh gimana, kalau misalnya nggak bisa ngejalaninnya gimana gitu. Itu ketakutannya sih. Tapi ketakutannya terjadi nggak waktu masuk ke pengurusan? Beberapa kali terjadi, cuman masih bisa dihandle. Masih bisa dilalui ya. Betul. Buktinya masih awet aja sampai sekarang. Oke, selanjutnya Gisel yang baru ketakutannya. Kalau aku pas pertama kali masuk pengurus itu, yang aku rasain itu yang udah pasti nggak bisa memanage waktu kan. Itu kayak itu pasti setiap pengurus kayaknya kepikiran itu deh, nggak bisa manage waktu. Terus habis itu aku juga kepikiran kayak nggak bisa melakukan pekerjaan, kayak bukan pekerjaan sih bilangnya apa ya, kayak tugas itu dengan baik gitu. Jadi kayak takut kayak salah gitu pas ngerjain kayak tugasnya itu. Sama apa lagi ya, udah sih cuman yang kepikiran itu doang sih, 2 itu. Itu ketakutan terbesar ya. Iya. Terus pernah dialami nggak misalkan waktu pas udah join kepengurusan nih ternyata susah bagi waktu antara pekerjaan di rumah, di sekolah, di gereja? Kalau manage waktu itu awal-awal iya sih. Oke, masih penyesuaian ya, adaptasi. Iya. Jadi gitu. Ada tips nggak untuk teman-teman yang nanti akan join, mungkin cara membagi waktu gitu ya, yang sederhana aja deh yang Gisel pernah lakukan? Ada dong, yang udah pasti. Yang udah pasti tuh kalian tinggal pasang jadwal. Oke. Ternyata biasanya berarti Gisel nggak pernah pasang jadwal gitu ya. Iya, sebelum Masuk pengurus baru pasang jadwal gitu ya. Benar. Tapi ya syukurlah kalau Gisel masuk pengurus akhirnya dia bisa memanage waktu dengan baik gitu ya. Dan juga buat kita sih sebenarnya kan kadang-kadang kita cuma ingat oh besok ada tugas ini, ini, tapi nggak dicatat. Ternyata ketika pas udah hari H, iya kita lupa. Atau hamin seminggu gitu ya, iya kita lupa, ternyata ada yang harus disiapin. Tapi itu wajar sih, tapi berhasil untuk melewati itu ya, bisa akhirnya. Benar. Meskipun awalnya takut, dicoba-coba ternyata bisa. Oke. Terima kasih Gisel. Kalau Timo gimana? Ketakutannya apa nih? Mungkin sebelum itu sedikit background info, aku selama sekolah nggak pernah ikut organisasi apapun kayak OSIS atau apapun itu. Jadi pas waktu itu pertama kali diajak untuk ikut kepengurusan di gereja, bingung gitu, kira-kira isinya kayak gimana, nanti dinamika organisasi kayak gimana. Jadi pas saat itu tuh takut nanti nggak cocok gitu loh sama aku, nggak bisa fit in. Selain itu juga yang pasti aku juga takut nggak bisa manage waktu, tapi ternyata aman ya. Terus yang terakhir aku takut karena pas aku join itu pengurus itu isinya orang-orang yang udah apa ya, generasinya di atas aku gitu loh. Jadi aku pas join tuh salah satu yang masih paling muda. Jadi takut apa ya, dibandingkan dan kalah sama yang lain lah gitu. Kurang pengalaman lah Kurang ya. pengalaman, Mereka mah ya. udah lebih dulu gitu ya. Tapi gitu. berhasil dilalui dengan baik sampai saat ini. Nah besok
teman-teman ini kan sebenarnya juga mau jadi yang senior juga gitu ya dalam tanda petik, maksudnya yang lebih berpengalaman untuk Benar. adik-adiknya. Benar. Berarti harus lebih menyiapkan diri, memberi tips mungkin kalau misalkan mereka butuh bantuan, ada yang ditanyakan gitu ya. Nah, ini ada satu pertanyaan terakhir ya. Kira-kira pertanyaan apakah ini? Apa itu? Nih, kayak Angel yang bukain, tapi kalian yang jawab. Gak apa-apa kan, bantu buka doang. Nah, ini pas nih, tadi kita baru bahas. Cara manage waktu antara keperluan, kepengurusan, dan kewajiban lainnya. Nah, tadi kan Gisel udah sempat berbagi tips gitu ya. Mungkin mulai dari Gisel dulu tadi ya. Cara membagi waktu berarti bener-bener pasang apa kek gitu ya selain jadwal. Coba kalau dari Gisel. Waduh, kalau manage waktu sih yang udah pasti kan tadi jadwal ya. Terus kayak lihat dulu gitu tugasnya, kayak apa yang harus diprioritaskan dulu gitu. Oke. Jadi kayak kalau misalnya tugas satu ternyata kayak masih ada 2 minggu lagi gitu, berarti tuh kayak oh ya udah berarti ntar dulu deh kerjainnya, yang buat kayak H-3 gitu baru kerjain. Yang H-3 H-3 itu banget. baru yang kerjain duluan. Deadline juga ya. Ya, tapi maksudnya ada Tapi- skala prioritas iya, gitu ya. harus ada kayak Maksudnya itunya. yang lebih penting yang didulukan. Misalkan kalau ada ujian sekolah nih kita belajar dulu, nah Iya. baru kita rapat ya, kayak gitu ya. betul. Oke. Terima kasih Gisel. Mau minta siapa deh setelah ini untuk jawab? Laura boleh. Laura boleh. Udah senyum-senyum dia udah dari lagi puyeng nih, gimana ya cara manage waktu ya? Masalahnya udah jawabannya udah kepake, tapi gak apa. Sama aku juga punya kayak aplikasi kalender gitu. Jadi untuk kegiatan apa yang akan dilakukan tuh akan aku masukkan ke kalender. Jadi ketahuan nih misalnya di tanggal segitu udah ada kegiatan, jadi aku akan menolak kegiatan yang akan datang di tanggal yang sama. Jadi aku akan memprioritaskan juga kegiatan-kegiatan yang emang udah ditanggalin deket, jadi udah ada waktunya masing-masing, kecuali kegiatannya itu urgent. Udah sih kayak gitu doang. Oke. Kalau Timo nih dua-duanya udah pakai kalender, pakai jadwal. Mungkin kalau di luar dari pakai kalender itu, biasanya aku sendiri ngalamin masalah time management tuh lebih karena aku kadang suka nunda-nunda. Jadi aku juga belajar juga dari teman-teman pengurus yang lain. Ada beberapa yang aku lihat, oh ini kayak pintar nih cara manage waktunya. Jadi mereka tuh biasanya misalnya dapat tugas, sebisa mungkin secepat apapun itu langsung dilakuin. Karena seringkali misalnya aku dapat tugas, misalnya tugasnya buat masih sebulan lagi, itu bisa aku tunda karena kan masih lama tuh. Terus nanti ketemu tugas lagi jadi lupa. Jadi ntar baru paling hampir 3 hari mendadak panik gitu. Oke, berarti biar misalkan ada pekerjaan gak numpuk, berarti jangan ditunda gitu ya, harus segera dilakukan meskipun malas. Kadang kan tantangan dari manage waktu itu selain pekerjaan lain, tugas lain kan malas kita ya, yang kadang-kadang nanti aja dulu deh, masih 2 minggu, masih sebulan, ternyata nanti tiba-tiba seminggu, tiba-tiba 5 hari lagi gitu ya. Cuman itu yang menarik ya teman-teman, ketika dalam kepengurusan tadi kan kalau kita sudah mengenal secara personal gitu ya, kita mungkin mau sedikit gitu ya melihat apakah tadi kan teman-teman udah sempat sebutin gitu ya, ada bidang Kespel, ada yang dari Kutu, tadi ada yang dari Bina ya sama Sarpen. Mungkin boleh dikenalin nggak nih bidang-bidang ini tuh sebenarnya bidang apa sih? Dari tadi kan kita udah bahas gitu ya, ini ada Kespel, ada Bina, Kutu, itu bidang apa sih? Nah, mungkin boleh dari Laura dulu. Oke, aku akan mewakili bidang persekutuan juga ya, karena di Oke. sini nggak ada Kutu. Jadi di Kutu itu ada beberapa program. Karena namanya persekutuan, jadi yang pasti kayak program-program untuk bersekutu, untuk bersama. Biasanya untuk penjadwalan pelayan untuk ibadah atau ibadah Padang, ibadah intergenerasi, itu biasanya akan dilakukan oleh persekutuan, pokoknya ibadah-ibadah dan kebersamaan kayak gitu. Nah kalau misalnya di bidang aku sendiri, kesaksian dan pelayanan, itu biasanya ada program yang namanya Berkat Berbagi Kasih Tuhan. Itu kita akan membantu teman-teman kita yang berada di luar sana, yang kekurangan, untuk kita bantu dan untuk kita rangkul biar terus merasakan kasih Tuhan di dalam mereka. Terus di bidang Kespel tuh ada otak lagi, ada
Biasanya kayak ngikutin program-program yang dilakukan nama majelis jemaat seperti donor darah, berbagi takjil kayak gitu-gitu. Oke, berarti seputar pelayanan tadi ya. Kalau misalkan Kespel, kalau persekutuan berarti yang bersekutu, mendalami kebersamaan dengan Tuhan, kedekatan dengan Tuhan gitu ya. Oke. Giselle. Oke, kalau aku kan di bidang sarpan. Jadi sarpan itu sarana penunjang. Oke. Jadi kita yang menunjang di komisi remaja gitu. Contohnya? Kalau sarpan itu ada programnya, ada podcast, ada ini podcast, ini lagi podcast, terus content planner, terus konsumsi, sama kalau misalnya di komisi remaja itu kalau ada alat-alat yang kayak rusak gitu, itu sarpan yang gitu ya. Maintenance-nya ya untuk pemeliharaan. Iya. Oke. Nah, oke, Timo. Oke, aku ngewakilin Bina. Jadi Bina atau pembinaan itu biasanya ngurus-ngurus acara-acara di mana apa ya, membina, mau itu pengurus atau jemaat atau pelayan ibadah. Jadi ada acara-acara kayak misalnya belum lama ini kita ngadain Grow in Faith Together. Jadi itu kayak fellowship, kita ngumpul ngebahas satu topik gitu. Terus juga ada Bina Pelayan Ibadah. Jadi di Bina Pelayan Ibadah itu kita ngumpulin pelayan ibadah, habis itu di training lebih lanjut biar bisa melayani lebih baik lagi. Terus yang belum lama kemarin kita juga ada Bina Pengurus. Jadi pengurus-pengurus yang baru dan lama ini disatuin, terus kita dibina, di apa ya, perbarui komitmennya lah gitu. Disegarkan kembali. Supaya komitmen yang awalnya sudah baik menjadi semakin baik dan Bener bisa banget. bertumbuh gitu ya. Oke. Menarik ya. Ternyata pembinaan ada juga pembinaan untuk pengurus gitu ya. Nah, teman-teman kan kemarin udah ikut ya. Mungkin boleh nih, apa aja yang didapat selama pembinaan kemarin? Dari Laura dulu. Oke, dari Bina kemarin sih aku belajar banyak banget ya, kayak misalnya pertama tuh Panaya kayak ngajarin kayak apa aja sih permasalahan yang ada di kepengurusan. Ditanyain satu-satu pengurus dan jawabannya rata-rata hampir sama semua. Terus Panaya selain nanya juga ngasih tips gimana caranya menanggulangi permasalahan tersebut. Dan kita jadi pengurus tuh harus tahu tujuan utama kita menjadi pengurus adalah untuk Tuhan, bukan untuk diri kita sendiri atau mau show off biar dilihat sama orang, biar orang kagum sama kita, bukan. Jadi buat pengurus itu buat menjembatani juga anak-anak remaja agar merasakan kehadiran Tuhan juga di tengah-tengah dunia ini. Oke, asik. Nah, ini kan Laura. Sekarang ke Timo, nanti yang baru ntar kita tanya terakhir ya. Oke, gitu. Kalau dari Timo gimana? Kemarin dapat apa waktu pembinaan? Selain apa yang tadi Laura udah sebutin, aku sendiri mungkin lebih dapatnya tuh cara ngatasin konflik dalam sesama pengurus ini. Karena sering kali kita ada miskom lah, jadinya masalahnya panjang. Jadi kemarin tuh dikasih tau lah runtutan gimana tuh yang benar kalau misalnya kita ngalamin miskom sama teman-teman sesama pengurus gitu sih. Oke, menarik ya, berarti ada cara gitu ya. Akhirnya mungkin selama ini udah dilakukan, tapi ternyata ada cara lain yang bisa menolong gitu ya. Oke, kalau dari Giselle, dapat apa Giselle? Sebenarnya tadi jawabannya udah Dipakai semua ya. Dijawab semua ya. Berarti coba cari jawaban lain Giselle. tapi pokoknya inti dari Bina Pengurus itu yang aku dapetin adalah kayak bagaimana cara kita menjadi pengurus yang baik gitu di KR, sama cara kita mengatasi konflik dan masalah yang terjadi gitu. Oke, berarti menarik ya, ketika kita menjalani satu kepengurusan tadi dengan ada kejenuhan, ada konflik, ada juga mungkin manajemen waktu yang agak pertamanya belum terlalu bisa diatur, belum bisa di-manage dengan baik gitu ya. Tapi kita sama-sama belajar berarti bahwa kepengurusan mungkin ada konflik. Nah, mungkin ada satu kata untuk komisi remaja dari Giselle dulu deh. Satu kata aja. Satu kata nih Sel, jangan banyak-banyak. Konflik. Maksudnya konflik gitu. Ketika kamu membayangkan nih, ketika ditanya komisi remaja itu yang seperti apa, kamu penuh konflik apa gimana sih? Kan enggak dong. Oke, kita ulang.
pertanyaannya berarti kurang lengkap. Jadi misalkan kita ditanya nih, komisi remaja itu yang seperti apa sih? Menurut kamu gambarnya seperti apa? Seru kah? Menyenangkan kah? Atau penuh pembelajaran? Tapi satu kata sih ya. Tapi jangan konflik juga sih, kayak banyak konflik ya Gisel ya. Oke, salah berarti tadi miss. Oke. Kalau dari Gisel apa? Satu kata untuk komisi remaja. Seru. Seru. Oke. Kalau dari Timo? Asik sih. Asik, seru, asik. Oke. Kalau Laura? Keren. Keren. Nah, teman-teman, kita kan udah belajar nih dari para pengurus komisi remaja banyak hal gitu ya. Ketika kita mau melihat, mungkin ada ketakutan yang bisa kita rasakan, yang kita hadapi gitu ya. Nanti kalau jadi pengurus bisa nggak ya? Waktunya cocok nggak ya? Takutnya nanti bentrok sama sekolah, sama kegiatan di rumah dan banyak hal. Tapi di sini kita bisa belajar dan juga mendengar gitu ya. Ada yang tadi sudah beberapa tahun join di kepengurusan, ada yang beberapa bulan juga. Tetapi dari mereka kita bisa belajar bahwa setiap kita pasti diperlengkapi. Ketika kita dipanggil oleh Tuhan untuk dapat mengambil bagian dalam pelayanan, pasti kita juga dipersiapkan. Tadi kan teman-teman pengurus juga sudah menyampaikan bahwa ketika menjadi pengurus, nanti kita tidak bekerja sendiri. Kita bekerja dalam satu tim yang sama, satu bidang yang sama. Dan satu bidang dengan bidang yang lainnya juga saling membantu dalam kepengurusan. Jadi teman-teman, untuk teman-teman yang mau join di kepengurusan, jangan ragu, jangan takut, karena nih kakak-kakak ini gitu ya, yang nantinya akan menolong teman-teman semua untuk bisa gabung di kepengurusan. Tadi kan udah seru, asik, keren gitu ya. Nah, hari ini mungkin cukup sekian gitu ya, karena kita udah berkenalan lebih lanjut. Nanti kalau misalkan teman-teman penasaran, yuk join kepengurusan di KR. Nanti pasti ketemu sama hal-hal yang seru. Oke, mungkin segini aja itu ya untuk episode kali ini. Sampai jumpa lagi di episode Bisik selanjutnya. Sampai jumpa. Bye-bye.